Apalagi mereka yang berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang membuat-buat perkataan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu janganlah kita sebagai seorang muslim memperbanyak sumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ditakutkan tidak sengaja kita mengatakan apa yang seharusnya tidak dikatakan. Jangan bermudah-mudahlah kita dalam bersumpah kecuali memang hal tersebut dibutuhkan. Ya, sedikit-sedikit sumpah demi Allah saya tidak melakukan ini, sumpah demi Allah ya ini barang bagus sekali Bapak, ya pasti Bapak sembuh dengan barang ini, dengan obat ini misalkan. Sumpah demi Allah ini barang top grade, ya grade A misalkan, ini apel grade A. Sumpah demi Allah ini motor paling kencang di dunia sehingga kalau misalkan kita gas ya 5 detik sudah 100 km per jam ataupun 2 detik sudah 200 km per jam terbang. Ya, dikit-dikit sumpah demi Allah, dikit-dikit sumpah demi Allah. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita ya dikit-dikit mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, sumpah demi ya, apalagi halif ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala ya, ini tidak diperkenankan bagi seorang muslim. Kenapa? Allah tidak suka. Allah benci dengan orang yang sedikit-sedikit halif. Dan Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat ya. La yanzuru ilaihim yaumil qiyamah wa la yukallimuhum. Allah tidak berbicara pada mereka dan tidak melihat pada mereka. Artinya apa? Allah masukkan mereka ke dalam golongan yang masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Apa itu? Ya, mereka yang bermudah-mudahan dalam bersumpah. Mereka yang bersumpah atas barang-barangnya, alias apa? Jual beli dia bersumpah, mau kemana dia bersumpah. Dia datang ke rumah bersumpah, wallahi setelah ini saya masuk rumah misalkan. Nggak perlu kita bersumpah kalau mau masuk rumah saja ya, wallahi saya akan ke tetangga ini setelah ini, wallahi dan wallahi wal'iyadzubillah, tallahi billah, lafaz-lafaz sumpah wallahi, tallahi pakai ta, billahi ya, ma'allahi ya, seperti ini lafaz sumpah. Ataupun kita lafazkan dengan bahasa Indonesia, sumpah demi Allah ya, sumpah demi jiwaku yang berada di genggamannya, hakata. Seperti ini sumpah. Maka jangan permudah diri kita untuk bersumpah. Baik, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Kalau misalkan Muhammad ini sengaja berbohong atas namaku, kata Allah SWT, maka aku akan azab dia. Tsumma laqata'na minhul watin. Lalu akan kami potong satu pembuluh, di mana ketika hal tersebut dipotong matilah manusia ya, secara tiba-tiba. Fama minkum min ahadin anhu hajizin ya, maka tidak ada seorang pun dari kalian wahai kafir Quraisy yang bisa menyelamatkan Muhammad ketika ia berbohong atas namaku ya. Kita berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW, kita berdusta mengatakan orang yang misalkan berziarah kubur di makam-makam wali, dia akan mendapatkan surganya Allah. Wal'iyadzubillah. Mengatakan ini perkataan Nabi Muhammad SAW, dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Ganjarannya apa? Tiket neraka. Yang mengatakan dengan sengaja dusta atas nama Nabi Muhammad SAW, maka ganjarannya apa? Tiket langsung ke neraka. Apalagi dusta atas nama Allah, atas nama Nabi SAW saja tidak boleh, apalagi atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta kita. Dusta, sengaja mengatakan hal tersebut ya, sengaja mengatakan bahwasannya Al-Quran ini boleh diperjualbelikan ya, bolehlah kita mencocok-cocokkan Al-Quran dengan keadaan kita. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai kita mengatakan hal ini sesuai dengan keadaan, tidak bisa seperti itu. Justru kita memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW bukan sesuai keadaan, tapi yang keadaan kita yang menyesuaikan dengan Al-Quran dan hadis. Allahul Qahhar, Allah yang berhak untuk memaksakan kehendaknya pada ciptaannya, bukan kita yang memaksakan kehendak kita terhadap Allah. Terbalik ya, kebalik. Jangan kita yang memaksakan kehendak kita pada Allah, tapi paksakanlah diri kita mengikuti kehendak
Allah. Apa yang ia perintahkan, apa yang Allah larang, apa yang Nabi Muhammad SAW tuntunkan dan apa yang ia larang. Kita paksakan untuk mengikuti hal tersebut. Kenapa? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah bagi orang mukmin dan mukminah yang merasa beriman, yang mengaku ia beriman terhadap Allah dan Rasulnya, ketika Allah dan Rasulnya sudah memutuskan suatu perkara, kecuali mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, kami lakukan. Bukan kami dengar, kami taat, kami tidak lakukan di belakang. Itu siapa? Munafik. Wal'iyadhu billah. Ya, wal'iyadhu billah. Ayatul munafiqi thalathun. Ya, contoh orang munafik, ciri-ciri orang munafik 3. Idza hadath kadzab. Ketika ia berbicara, ia dusta. Maka peganglah apa yang kalian bicarakan, apa yang Anda lafadzkan, dipegang. Ya. Kenapa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ala syurutihi. Yang namanya orang mukmin itu yang dipegang syaratnya, alias lisannya. Ketika dia mengatakan A, harus dikerjakan. Dia mengatakan, "Taib, saya berakad dengan Anda kerja, misalnya kerja dari jam 8 sampai jam 12, jam 8 sampai jam 12 pulang." Hakadzal muslim. Ya, ada peraturan di negara kita, berkendara wajib memakai helm jika memakai motor. Ya, maka kita penuhi akad ini. Wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Salah satu janji kita terhadap negara kita adalah patuh terhadap aturan-aturan di negeri ini. Ya, kita patuh. Berkendara wajib pakai helm, pakai helm. Berkendara wajib pakai seat belt, pakai seat belt. Kalau nggak pakai seat belt, apa hukumnya Ustaz? Hukumnya dosa. Dosa kenapa? Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, kata Allah, khitabnya terhadap orang yang beriman. Allah bicara lawan kata terhadap lawan katanya, lawan bicaranya adalah orang yang beriman, yang merasa beriman. Taatlah kepada Allah. Yang kedua, taatlah pada Rasul kalian. Yang ketiga, taatlah pada pemimpin kalian. Kalau kita nggak pakai seatbelt, namanya apa? Membangkang terhadap pemimpin kita. Maksiat li ulil amr, maksiat kepada pemimpin. Padahal itu maslahat. Ya, maslahah untuk kita. Kenapa tidak dikerjakan? Hai, pakai helm, itu untuk safety kita. Pakai seatbelt, itu untuk safety kita. Pakai. Kalau nggak pakai, maksiat namanya. Ya. Lampu merah diadakan, ada merah, kuning, hijau. Ketika sudah kuning, ya sudahlah, berhenti, nggak usah diterabas. Kenapa? Bentuk maksiat kita kepada pemimpin kita. Ya, dan peraturan-peraturan lain, dari peraturan yang paling receh, paling remeh, itu bisa menjadi dosa untuk kita. Itu bisa menjadi dosa untuk seorang mukmin selama pemimpinnya ya tidak menzalimi kita, masih memperbolehkan kita untuk sholat. Apakah kita dilarang untuk sholat di masjid? Tidak. Masjid dilarang untuk mengeraskan suaranya azan? Tidak. Apakah kita tidak difasilitasi untuk berpuasa? Difasilitasi. Toko-toko, warung-warung ditutup, disuruh pakai tirai. Alhamdulillah. Apakah kita tidak difasilitasi untuk berzakat? Difasilitasi jamaah. Ya, pemerintah jadikan badan-badan zakat itu legal, Lazismu, ya, dan banyak badan zakat lainnya. Subhanallah, Bazarnas, kata Allah alam ya. Bazarnas itu ya, badan zakat amil nasional itu. Difasilitasi, semuanya difasilitasi, zakat bahkan haji disubsidi, kurang apa? Kenapa kita nggak mau taat pada pemerintah kita? Ya, kenapa tidak mau taat? Kenapa malah maksiat? Pertanyaannya, berarti yang salah siapa? Diri kita yang masih belum menjalankan ayat Al-Quran apa? Ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ya, yang terakhir ini penting juga, kita taat pada pemimpin selama tidak menyeleweng dari jalur Islam. Kecuali kita disuruh semua orang muslim harus buka hijab, baru boleh protes. Semua orang muslim harus masuk agama lain, nggak ada yang namanya Islam. Nah, itu boleh.
Tapi kalau selama masih diperbolehkan adzan, salat, puasa, zakat, bahkan difasilitasi semuanya, falillahil hamdu wal minnah, maka kita wajib untuk taat hukumnya. Ketika kita tidak taat, dosalah kita, berdosa, ya'tham. Seperti halnya kita ketika berhaji, hajinya haji koboi, tidak memakai tasrih, tidak memakai surat izin, ya, hajinya sah, tapi berdosa terhadap apa? Pemerintah kerajaan Saudi. Hakadha Islam, sedetail ini Islam, ya. Bahkan ada salah satu masyayikh di Riyadh, ya, suatu guru, beliau saking menjaga amanahnya dari Allah Subhanahu wa taala, adalah salah satu mufti di suatu masjid, salah satu mufti yang menuliskan fatwanya. Dia membawa 2 pulpen terus kemana-mana. Satu pulpen ia jadikan untuk khusus membuat fatwa tersebut, karena pulpen tersebut memang dari negara. Satu pulpen pribadi, ya, saking menjaga amanah. Sebegitu detailnya seorang muslim menjaga amanahnya. Kenapa? Semuanya nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua yang kita miliki, semua yang Allah titipkan pada kita, amanah khususnya terhadap orang muslim, ini akan ditanya, termasuk spidol, termasuk mikrofon ini, semuanya akan ditanya Allah Subhanahu wa taala, dari mana dan kemana, dan digunakan sesuai dengan haknya atau tidak. Ini semua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulpen yang kita tuliskan, apakah digunakan sesuai haknya atau tidak, itu punya siapa, ditanya, ya. Bahkan ada fatwa Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ya, ketika di masjid ataupun di tempat-tempat umum yang kita tidak tahu tempat tersebut halal atau tidak listriknya, misalkan kita ikut ngecas di sana, tidak diperbolehkan. Kenapa? Untuk menjaga amanah, agar tidak tercampur baur antara yang halal dan haram. Ini saking menjaganya seorang muslim dengan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Ketika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakwa sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Ini maksudnya. Kita menyekat diri kita dari azab Allah Subhanahu wa taala sebisa mungkin. La akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhum watin fama minkum min ahadin anhu hajizin wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sungguh Al-Qur'an itu tadzkirah, ya, peringatan pun pelajaran bagi orang yang bertakwa. Mau bertakwa, pelajari Al-Qur'an, ya. Mau bertakwa, pelajari Al-Qur'an, bukan dari tafsiran diri kita, tapi kita lihat sahabat, ya. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW bi ihsan, dengan ihsan, ya, tanpa ada bantahan, tanpa ada pertanyaan kenapa dan kenapa, ya, radhiyallahu anhum, mereka ridha, Allah ridha kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridha kepada Allah. Kalau mau diridhai Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Siapa itu? Sahabat tabi'in. Maka dari itu jangan kita menafsirkan Al-Quran sembarangan, menafsirkan Al-Quran atau hadis sesuai dengan hawa nafsu kita. Wal'iyad billah, ya, wal'iyadu billah. Fahakadha. Nggak bisa ditafsirkan Al-Quran dengan sesuai keinginan kita atau kemampuan bahasa kita, ya. Bisa menyeleweng nanti tafsirannya. Padahal di sana banyak asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan ayat tersebut. Maka harus sesuai dengan pemahaman sahabat ridwanullah alaihim, ya, di mana ridhonya Allah pada mereka. Mereka yang mengikuti Rasulullah SAW, mereka yang paling semangat dengan Islam, mereka yang paling semangat dengan masuk surga. Sedangkan kita pun keseringan masih malas-malasan dengan surganya Allah, masih keenakan dengan dunia. Ya Allah, saya pengen dunianya dulu, duit. Nah, ya, kita masih butuh masih menyandarkan diri kita kepada dunia kita. Padahal ada mereka yang terlalu semangat dengan akhirat, yaitu siapa? Sahabat. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, kalian, ya,
tidak boleh menghina sahabatku. Ya, salah satu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh menghina sahabat Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalau sedekah kita ini ya sebesar gunung Uhud berupa emas disandingkan dengan segenggam tangan para sahabat yang menyodakahkan tamr ataupun kurma, tidak sebanding. Pahalanya jauh lebih besar sahabat yang sedekahkan apa? Tamr tersebut ketimbang gunung emas berupa Uhud. Ya, berupa gunung Uhud, emas berupa gunung Uhud yang kita sedekahkan, nggak sebanding. Banyakan sahabat pahalanya. Saking apa? Saking mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saking ridhonya Allah dengan mereka. Maka kita ikuti mereka. Ya, kita ikuti mereka. Dalam apa? Dalam hal penafsiran. Kenapa? Mereka yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau tidak perlu ditafsirkan, maka kita langsung mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadal muslim. Seperti ini seorang muslim, mengikuti langsung kepada mata airnya. Ya, bukan kepada ini kata ustadz, kata kiai, kata ini, bukan. Tapi kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadal muslim. Baik, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Ya. Allah sungguh mengetahui bahwasanya di antara kalian mukadzib. Ya, pendusta. Wahai orang kafir, Allah tahu. Yang ingkar terhadap Allah, Allah tahu bahwasanya kalian sukanya berdusta. Allah tahu. Musailamah al-kadzdzab, dia dusta atas nama Allah, Allah tahu, maka Allah azab. Ya, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Al-Qur'an ini ya bisa menjadi dua mata pisau ya, yang tajam. Yang satu bisa menjadi rahmah, bisa menjadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Yang kedua bisa membuat hambanya menyesal atasnya. Ya, wa innahu lahasrah. Ya, jadi Al-Qur'an ini menjadi penyesalan bagi orang-orang yang kafir, orang yang ingkar terhadap Al-Qur'an tersebut. Wa innahu lahaqqul yaqin. Sungguh Al-Qur'an haqqul yaqin, kebenaran yang nyata. La raiba fi. Dzalikal kitab la raiba fi. Al-Qur'an adalah buku yang tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya benar, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari segi sainsnya pun bisa diuji coba. Bisa dibuktikan. Ya, bahwasanya gunung-gunung ini berjalan seperti halnya berjalannya awan misalkan. Ya. Bahwasanya lalat ketika mengambil sesuatu dari kita, duriba mathalun fastami'u lah. Innal ladzina la yu'minuna innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubabaw walau ijtama'u la. Yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan pernah bisa menciptakan lalat walaupun mereka itu berkumpul antara jin dan manusia. Wa iyaslubhumudz dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Yang kalian berdoa pada mereka, kalau misalkan ada lalat mengambil makanan dari mereka, mereka nggak akan bisa mencegah lalat tersebut ngambil makanannya. Ada nggak dari kita bisa mencegah lalat ngambil makanan kita? Nggak ada. Ada lalat hinggap tiba-tiba. Misalkan kita lagi menyediakan sepiring nasi goreng. Ada nggak yang bisa mencegah lalat tersebut mengambil sesuatu dari sebutir nasi yang kita sediakan? Nggak ada. Dha'afat talib wal matlub. Maka lemahlah mereka yang meminta kepada selain Allah, pun mereka yang diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu lahasratun 'alal kafirin wa innahu al-haqqul yaqin fasabbih bismi rabbikal azim. Maka bertasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Kapan? Fi awqat as-shalah wa fi awqat al-akhir. Ya. Ai nazzih amma la yaliqu bi jalalihi wa qaddishu bi dzikri awsafi jalali wa jamalihi wa kamalihi. Ya, maka bertasbihlah dengan segala nama yang Allah agungkan atas dirinya. Ya, kita bertasbih, kita berdoa, kita bermunajat dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya asmaul husna, punya nama-nama yang baik, maka berdoalah dengannya. Ya Razzaq arzikni, wahai pemberi rizki, berikanlah aku rizki. Ya Fattah iftah alayya abwabak, wahai pembuka, wahai yang membukakan segala sesuatu, maka bukakanlah segala pintu kemudahan bagiku. Dan segala nama-nama Allah yang baik kita jadikan itu untuk wasilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
innahu la yarzuqu illa anta, ya, innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Boleh saja kita menjadikan Allah wasilah untuk dijadikan doa, ya. Inni zalamtu nafsi zulman katsiran. Misal ketika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah inni zalamtu zulman katsiran, ya Allah sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Wa illa taufirli wa tarhamni aku minal khasirin. Kalau engkau tidak mengampuniku, nah ini wasilahnya, maka siapa yang bisa mengampuni? Maka aku akan menjadi orang yang paling merugi. Ya, ini redaksi doa dari para nabi, Nabiullah Ridwan alaihimussalam wa salawatullah alaihim. Hakada, seperti ini. Boleh saja kita menjadikan Allah langsung sebagai wasilah kita berdoa agar doa tersebut dikabulkan. Kita benar-benar bersandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena engkau ya Allah, boleh hanya kepada Allah saja. Tapi nggak boleh kita meredaksikan ini pada manusia. Kalau bukan karena engkau wahai temanku, maka aku akan menjadi orang miskin misalkan. Nggak boleh. Ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita katakan jazakallah khairan, semoga Allah memberikan balasan yang lebih. Ya, terima kasih sudah menjadi wasilah dari Allah Subhanahu wa taala. Hakada jaiz. Seperti ini diperbolehkan. Tapi kalau mengatakan kalau bukan karena dirimu wahai sahabatku atau wahai yayasan atau wahai dan lainnya, ya ini tidak boleh. Sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merendahkan derajat Allah Subhanahu wa taala. Hadza Allah taala alam. Tafsir tamma tafsir surat Al-Haqq walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai sudah tafsir surah Al-Haqq bi aunillah wa riayati. Selesai dengan segala pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala wa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini ada yang mau bertanya? Nah, di mana? Di kantor? Kalau di kantor memang sudah difasilitasi hal tersebut nggak masalah. Tapi kalau di tempat umum, misal kita datang di masjid yang kita nggak ketahui, ya, dan memang kita nggak ada hak untuk mengambil hal tersebut, misalkan ngecas di tempat tersebut, jangan ngecas. Lebih baik pakai power bank. Lebih baik kita bawa power bank. Hakada. Aslam, ya, lebih selamat. Ini seperti ini lebih selamat. Nah, Allah taala alam. Gimana? Baik, Iqra wa utlu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Oh, mantul suaranya. Baik. Utlu dan Iqra, apa perbedaan di dalamnya? Kalau mereka diitlakkan atau dibiarkan dalam satu kata maka artinya sama. Tapi kalau mereka disandingkan dua kata bersamaan maka artinya berbeda. Utlu artinya bacalah kitab Allah dengan sebenar-benarnya bacaan. Ya. Iqra bermakna bacalah dengan hafalan. Nah, ini perbedaannya. Iqra bacalah dengan hafalan. Kalau misalkan mereka disandingkan berdua ini, Iqra. Wa amma utlu tilawah, ya, dengan sebenar-benarnya bacaan. Alias dengan tajwid. Hadza tilawah. Ini seperti inilah tilawah. Lakin Iqra dengan apa yang kita hafal. Naam, Allah taala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada kita tutup insyaallah dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Di luar tema tentang salat awabin boleh dikerjakan berapa rakaat? Terima kasih, ya. Kami sampaikan kembali salat awabin. Salat apa kemarin? Raghib, ya, targhib itu, ya. Yang dikerjakan di awal bulan Rajab, di hari Jumat awal bulan Rajab. Lalu salat tasbih, tiga-tiganya tidak ada dalilnya, maka tidak perlu dikerjakan. Hakata. Nah, ya, mau bertanya kalau zikir istighfar 1000 kali apa diperbolehkan sih Pak Ustadz? Nah, boleh saja zikir 1000 kali, ya. Semakin banyak
beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala makin baik. Ya, akthiru minal istighfar, perbanyaklah istighfar, tapi bukan istighfar yang astagfirullah 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 astagfirullah, bukan. Astagfirullah sambil difikirkan apa dosanya, itu yang benar. Ya, sambil introspeksi diri, itu yang benar. Bukan hanya astagfirullah 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 astagfirullah. Lah. Esensi di dalamnya mana? Ya, walaupun Allah berikan pahala di situ, tapi kurang kalau kita tidak pakai introspeksi diri. Ya, maka beristighfarlah dengan membayangkan apa dosa kita dan sambil sembari introspeksi diri. Naam, jazakumullah khairan. Ahsanallahu ilaikum. Bedanya salat taubah dan salat awwabin apa? Ya, salat taubat ada dalilnya, salat awwabin tidak ada dalilnya. Jazakumullah. Baik. Salat syuruk dan salat duha apa bedanya? Pertanyaan bagus. Salat syuruk adalah awal salat duha. Selesai pertanyaan. Baik. Salat syuruk adalah awal start mula salat duha. Naam. Jazakumullah khairan wa ahsanallahu ilaikum jami'an. Kita tutup sekali lagi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Naam, salat sunnah ada salah satunya salat mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah.